Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, pada pagi hari ini ingin kami kaji mengenai khasiat dan manfaat buah surga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadikan ibrah kepada kita, menjadikan wawasan kepada kita bahwa nantinya di surga itu juga ada buah-buahan yang di dunia juga saat ini melimpah buah ini, dan bagaimana khasiatnya terhadap kesehatan, manfaat dan khasiat yang ada di dalam buah-buah itu, agar supaya nanti di dalam kehidupan kita untuk mencari buah-buahan yang mungkin mau kita konsumsi, kalau kita ada kesempatan untuk bisa memilih, pilihlah buah-buah ini untuk kita rasakan. Bapak yang saya hormati, mungkin kalau kita lihat di surat ke-16 An-Nahl ayat 11 sudah disebutkan di situ bahwa Allah itu dengan menurunkan air hujan, Dia akan menumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar mendapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Nah, inilah salah satu surah yang atau ayat yang bisa menjadikan rujukan kita untuk bagaimana kita memilih buah yang salah satunya. Bukan berarti buah-buahan yang lain yang akan kita sebutkan nanti itu tidak ada di surga, karena saya juga masih belum ke sana. Saya tidak bisa. Tapi disebutkan di sini dan buah-buah segala macam buah-buahan, berarti itu adalah buah-buahan yang ditumbuhkan oleh Allah kepada kita di dunia saat ini juga akan ada, termasuk kesenangan buah-buahan kita. Kok gak enak ya? Coba dicekal. Nah, ke atas aja. Oke. Itu ya. Jadi buah-buahan apa saja, nanti ada beberapa yang kami sebutkan. Yang pertama, ini pasti semua sudah paham, buah kurma yang mungkin sebentar lagi akan melimpah. Kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Biasanya kalau mau takjil atau mau berbuka puasa, ada sunnah untuk berbuka dengan kurma. Sebetulnya apa yang ada di dalam kandungan atau kurma ini, sebetulnya cukup banyak penelitian yang sudah juga membahas tentang kurma ini. Terima kasih, barakallah. Alhamdulillah. Ya Bapak yang saya hormati, kurma ini apa sih? Khasiatnya? Nah, ini. Jadi di dalam kurma itu kaya serat. Ya, kaya serat, karena serat ini memang dibutuhkan untuk kita di pencernaan makanan. Tanpa serat kita juga pencernaan kita atau khususnya di lambung kita, usus dan sampai di anus, itu akan mengalami suatu
kegagalan atau gangguan daripada fungsinya. Sehingga sehari-hari kita yakin bahwa serat itu sebetulnya ada yang memang betul-betul nampak, ada yang tidak nampak. Contoh yang paling ini adalah kalau kita makan buah-buahan itu pasti seratnya itu tinggi. Makanya di dalam satu komponen 4 sehat 5 sempurna 6 halal 7 thayyib itu adalah salah satunya serat. Selamat datang Ustaz. Kemudian ada sumber energi yang cepat. Nah, ini salah satunya bahwa yang ada di dalam kurma itu suatu komponen karbohidrat yang cepat diserap dan cepat bisa digunakan oleh tubuh tanpa berlama-lama melakukan suatu metabolisme atau serapan yang cukup lama. Tapi kalau kita makan nasi misalnya, itu kalau enggak, seperti saya katakan bahwa masih nunggu 4 sampai 5 jam untuk bisa dicerna. Tapi kalau kurma ini komponen gulanya cukup sederhana sehingga mudah sekali untuk diserap oleh tubuh dan sekaligus bisa menimbulkan atau memberikan energi kepada kita yang cukup cepat. Terus terang yang berikutnya adalah mendukung pencernaan. Mendukung pencernaan itu artinya seperti saya katakan tadi, intinya salah satu indikator bahwa BAB yang bagus, yang lancar, pencernaan yang lancar itu salah satu indikator kesehatan kita. Kalau BAB-nya bagus, kencingnya bagus, dan nafasnya bagus, nggak sesek artinya enak begitu. 3 indikator, wis. Kalau ini sehat, semuanya insya Allah sehat. Biasanya kalau ke dokter pasti saya akan nanya BAB-nya bagaimana, BAK-nya bagaimana. Kalau ini aman, pasti yang lain. Ditambah kalau kita lihat sesek atau tidak kan kita bisa lihat. Kalau sudah menggeh-menggeh itu berarti ada sedikit gangguan di saluran nafas. Jadi saluran-saluran yang ada itu ditentukan oleh tiga indikator. Kalau saya secara gampangnya untuk pada masyarakat untuk menilai, ya. Mudah-mudahan BAB, BAK dan sistem pernapasan Bapak Ibu yang hadir bagus semua, insya Allah. Dan mencegah anemia. Cukup banyak sebetulnya di dalam kurma ini. Masih banyak lagi sebetulnya, ada kandungan-kandungan kalau saya sebutkan cukup sehingga tidak mungkin disebutkan. Intinya untuk kaya serat, cepat saji untuk energinya, kemudian mendukung pencernaan kita akan lebih baik dan mencegah anemia. Mudah-mudahan di sini nanti bisa mengkonsumsi ini. Kalau pas buka puasa biasanya diawali dengan kurma. Jadi kalau Bapak Ibu mau bersedekah, sedekahlah kurma aja untuk ke masjid. Gak usah gawe undi-undi, misalnya gawe nogosari, kurma ae. Ya, insya Allah. Nanti ada beberapa hal yang perlu nanti saya sampaikan. Yang kedua, anggur, Bapak Ibu. Perso nggih, pasti ini kota anggur Probolinggo. Dan macam-macamnya itu banyak. Macam-macamnya banyak. Tapi yang paling disarankan itu yang ungu. Warnanya ungu karena karotin, kemudian antioksidannya cukup tinggi. Nah, disinilah bahwa anggur kaya akan antioksidan. Seperti ini sudah saya sampaikan juga, antioksidan apa? Antioksidan itu adalah sesuatu yang membantu tubuh kita mengatasi oksidan atau hasil metabolisme yang muncul di dalam tubuh yang merupakan radikal bebas
yang bisa merusak semua sel-sel yang ada di dalam tubuh kita kalau ini kebanyakan. Mau tidak mau oksidan di dalam tubuh itu sangat banyak akibat metabolisme yang dihasilkan oleh tubuh kita. Mau tidak mau ada. Nah, ini dipicu peningkatannya oksidan ini dengan beberapa makanan yang tidak sehat. Apa yang tidak sehat? Makanan-makanan yang banyak mengandung pengawet. Sekarang mana yang tidak ada pengawetnya makanan kita? Kalau kita beli di luar, kalau kita buat sendiri Nogosari misalnya, seperti beberapa waktu yang lalu saya dikirimi oleh Pak Santo Adi itu tidak mungkin sampai besok masih bertahan, pasti mambu, pasti basi. Itu yang tidak mengandung pengawet. Tapi sekarang Masya Allah anak-anak kita itu dijejeli dari umur bayi sampai dewasa. Subhanallah, ciki apa sing murahan ini loh Pak. Nggak mungkin ya penjual atau produksi itu menjual hasil produksinya dengan harga murah, tapi kualitas yang dipakai untuk membuatnya itu juga mahal gitu, artinya tidak mahal. Harga berapa itu? 100-an. Terus biting-bitingan ya. Hati-hati itu. Seblak, siapa yang sedang seblak? Hati-hati. Subhanallah. Kadang-kadang yang seneng pedes, level 10. Itu gak cabai tok loh. Kalau cabai ini ya pedes. Subhanallah. Nah, itu hal-hal seperti itu hal-hal yang merusak pada tubuh kita. Makanya sekarang kesehatan kita tambah lama, tambah banyak petugas kesehatan, tambah banyak dokter, tambah banyak spesialis yang sudah dicetak. Loh, toh juga penyakitnya juga bertambah. Tapi kalau dulu insya Allah itu back to nature semua, kembali ke alam semua, semuanya dari alam. Dan tentunya anggur ini kembali ke anggur mendukung kesehatan jantung. Dengan antioksidan yang cukup bagus, maka jantung kita juga akan diberikan asupan oksigen yang cukup. Karena antioksidan yang dihasilkan yang ada di dalam anggur itu mereduksi oksidan juga, dan sehingga oksigenasi ke jantung itu cukup bagus. Dan meningkatkan fungsi otak. Fungsi otak pasti dong, karena antioksidan cukup banyak. Semuanya kalau kita lihat nanti antioksidan pasti ada di buah-buahan yang kita sebutkan ini. Ya. Dengan bagusnya aliran oksigen ke otak, maka fungsi otak akan bagus. Kemudian di dalam Ar-Rahman ayat ke-68 disebutkan di situ. Setelah fabi ayyi alami rabbikuma tukadziban, yang berkali-kali sampai 33 berapa ayat yang diulang-ulang, diantaranya disebutkan di situ. Di dalam keduanya ada buah-buahan, antara lain kurma dan delima. Nah, kurma sudah disebutkan, di sini tidak disebutkan. Saya nggak paham Allah menurunkan ayat di satu sisi ini dan ini, satu sisi itu dan di situ. Ini kajiannya nanti Ustadz yang akan mengkaji itu, sehingga kenapa diturunkan begini. Nah, ini yang perlu diingat. Pernah lihat delima? Sering ya? Kayaknya sudah mulai ini ya, buah ini tidak kalau dulu saya waktu kecil tuh
wah banyak itu buah delima itu tumbuhnya di mana-mana sehingga mudah sekali. Sekarang ada di sini yang punya pohon delima. Nah, di pohon delima ini disebutkan di dalamnya itu khasiatnya itu artinya mengurangi peradangan. Jadi kalau ada radang, ada sakit tenggorokan sedikit, kemudian radang-radang apapun, mungkin kena infeksi dan lain sebagainya, bisa konsumsi delima. Karena delima di sini dikatakan untuk mengurangi peradangan, memperkuat imun. Jadi semua untuk memperkuat imun dengan vitamin C-nya yang ada di dalamnya. Jadi di dalam kurma itu banyak tinggi vitamin C-nya dan baik untuk kulit serta jantung. Pasti akan ke jantung, ke otak dan lain sebagainya. Nah, ini fungsi-fungsi daripada delima. Delima ini ada bijinya enggak ya? Pasti ada. Biasanya dimakan enggak bijinya kalau delima? Disesepi tok. Eman, Bu. Nanti kita muncul. Sebetulnya kita kalau makan buah itu dengan bijinya. Ini yang kadang-kadang kita sempat lalai, atau anggur disesep tok, isi ini titik loh dibuang. Padahal antioksidannya di anggur itu ada di biji. Kalau dulu ojo sak isine kok tukul. Wes sak isine dikletus, insyaallah tidak ini. Yang pahit itu apa ya? Kalau biji yang pahit itu kalau dikletus. Langsep atau jeruk kecut nggih. Saya tidak pernah kalau ngeletus jeruk. Ya, ini. Jadi nanti kalau mengkonsumsi buah-buahan itu harus dengan bijinya. Yang berikutnya itu adalah yang ada di dalam Al-Waqiah ayat ke-29, itu pohon pisang atau buah pisang yang bersusun-susun, di situ dikatakan. Ana pisang sing siji gitu, Dok. Pasti walaupun dua itu tetap bersusun, ya. Saya alhamdulillah di kebun saya kemarin dapat Allah berikan rezeki pisang, kebetulan tidak diambil orang karena beberapa waktu yang lalu gak nututi. Oh, ini sesuk paling bisa dipanen. Besoknya wis menduyung ke bawah. Habis buahnya tinggal pohonnya saja. Tapi kemarin alhamdulillah Allah masih berikan ini. Tapi dengan saya memperkuat diri, tak kasih duri-duri di atasnya. Kak Wani. Kemarin yang pertama sudah dikasih duri. Pinter tidak imalingi, Pak. Didodol, Pak. Subhanallah, ya didodol sak masuk wong, ya enak aja kayak pintu. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak. Tapi inilah sebetulnya ujian sabar seseorang itu ya. Lek terus dipikirin marah kalau fungsine wis nandur sono. Padahal sing numbuhno ya bukan kita ya. Kita kan tinggal ambil buahnya. Ya sudah, mungkin bukan rezeki kita yang kalau mau diambil orang. Berikutnya juga apapun kehilangan yang ada di benak kita, serahkan bahwa itu memang salah satu rezeki kita di situ. Nah, disinilah bahwa pisang ini juga, ya, kalau pisang berlimpah nggih. Kalau pisang ini ada bijinya enggak ya? Sekarang ini mulai tidak ada bijinya. Saya biasanya kalau makan pisang kepok, pisang apa itu? Pisang apa namanya? Gaje. Itu biasanya ada bijinya. Nah, di biji itu juga yang banyak bijinya justru pisang yang bisa dipakai rujak. Apa pisang kelodok. Itu bisa matang enggak, Bu ya? Pisang kelodok itu bisa ya? Bisa dikonsumsi juga.
Bisa saking ke kelotak-kelotak sama. Nah, tapi itu disitulah sebetulnya bijinya itu. Jadi orang penikmat rujak itu sebetulnya kalau enggak tahu sekarang masih ada, enggak masih dicampuri. Oh masih ya. Nah, kalau enggak enak biasanya kalau enggak. Nah, itu di biji pisang. Nah, salah satunya itu. Nah, nanti juga ada beberapa. Nah, ya, kalau ini enak ya. Ya. Pisang ijo, pisang Ambon, pisang banyak ya macamnya pisang ya. Ya. Tapi nanti kita bagaimana milih buah yang dianjurkan ya, kita coba. Nah, di dalam pisang ini Bapak Ibu terutama ini kaya akan kalium. Kalium ini dibutuhkan untuk kesehatan jantung, untuk motilitas atau pergerakan di dalam usus. Itu makanya kalau sembelit itu dikasih pisang, anak-anak kembung biasanya bisa diberikan pisang yang cukup kaliumnya. Kaliumnya tidak terlalu banyak asal tidak sisir dimakan semua. Cukup satu pisang itu kaliumnya sudah bisa membantu kepada tubuh kita untuk memperbaiki motilitas yang ada di dalam usus dan juga baik untuk tekanan darah. Tekanan darah yang mana? Darah tinggi apa darah rendah? Semuanya. Jadi enggak usah kok tak kasih pisang tambah mudun gitu. Ya tidak. Insya Allah di dalam tubuh ini Allah sudah berikan regulatornya, ya, regulator. Asal saja makannya itu tidak berlebihan, semuanya itu akan baik-baik saja kok. Tidak ada sebetulnya larangan-larangan khususnya jangan makan ini, jangan makan itu. Nanti bisa kurang gizi kalau semuanya dilarang. Ya saya sudah Pak. Biasanya banyak ada pasien saya itu. Saya sudah mutih Pak, kok sih apa? Darah tinggi saya masih tinggi. Wah, ini ada sesuatu ini. Enggak masalah sebetulnya, daging ya enggak apa-apa. Ya, lemak juga tidak apa-apa karena lemak pun masih diperlukan di dalam tubuh untuk proses-proses hormonal. Tapi jangan berlebihan. Makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebihan. Kesehatan jantung dan sebagai sumber energi juga karena di situ juga karbohidrat. Kita bisa merasakan kok mana yang ada karbohidratnya, mana yang enggak. Oke, rotok abot kenyal-kenyil ngunyahnya agak ini itu pasti ada karbohidratnya. Kalau seperti delima itu kecil karbohidratnya, yang memang di situ. Apa ini? Biasanya ini sering dibaca ini watini wazaitun. At-tin ayat pertama Allah bersumpah dengan buah-buahan yang diciptakannya. Berarti ini ada sesuatu, ada kandungan sesuatu yang perlu sangat baik untuk kita. Demi buah tin dan buah zaitun. Pernah menikmati buah tin dan zaitun? Nah, mudah-mudahan dalam puasa ini nanti ada yang bersedekah untuk buah-buahan ini. Kira-kira bentuknya seperti ini. Ini tumbuh juga kok di Indonesia. Buah tin banyak, ya. Buah tin. Saya cari bibitnya masih belum nemu, mau saya tandur. Mudah-mudahan nanti. Ini juga banyak bijinya loh, sehingga kalau saya menyimpulkan itu buah-buahan yang baik itu buah-buahan yang ada mengandung biji dan bijinya jangan dibuang. Apapun
Mangga ada bijinya? Iya. Tapi bagaimana cara kita makan dengan bijinya? Nah ini lah, ada apa? Ya, nah buah tin atau disebut buah arah ini manfaatnya itu sumber serat pasti, vitamin B6. Vitamin B6 ini bagi orang-orang yang mual, muntah itu B6 itu cukup bagus. Dan kalsium, kalsium itu kalek itu kapur. Jadi orang bagi ibu-ibu hamil, cucu-cucu kita, anak-anak kita yang hamil itu sangat bagus karena kandungan vitamin B6-nya juga bagus, kalsiumnya ada dan pencernaannya jadi cukup bagus serta kesehatan tulang dan menjaga gula darah, kesehatan tulang. Ibu-ibu, kalau kita berbicara pada ibu hamil itu konsumsi gizinya itu harus cukup, termasuk kalsiumnya harus cukup. Makanya kalau ke puskesmas atau ke bidan atau biasanya ibu-ibu yang kontrol itu biasanya diberikan vitamin Fe, B6, kemudian kalsium. Kalsium itu kapur. Karena kapur kaitannya dengan kesehatan tulang. Jadi ibu-ibu yang kekurangan kalsium, saking relanya ibu-ibu, kalsiumnya itu walaupun tidak mencukupi untuk dirinya sendiri, diberikan pada bayinya. Subhanallah. Tapi ingat, ibu-ibu yang kekurangan kalsium, itu biasanya, kalau anaknya, bayinya sih oke-oke saja, tidak ada masalah, karena secara otomatis itu mengalirkan kalsiumnya, kebutuhan untuk bayinya, pertumbuhan tulang bayinya itu masih cukup bagus. Sehingga kalau ibu-ibu kekurangan kalsium, maka pada hari tertentu, hari tuanya misalnya, dia akan mengalami kekeroposan tulang. Maka dari itu berilah kalsium. Kalau mau yang dari buah, ya buah tin ini yang paling, yang kalau kita mau pilih gitu ya. Kemudian berikutnya untuk ini apa? Pernah lihat? Zaitun. Kayak sawo ya. Iya. Zaitun ini ada biji nggak? Pasti ada. Nah, insya Allah semua yang berbiji, bijinya itu juga bermanfaat. Lalu apa manfaat zaitun ini? Nah, coba kita lihat ya. Cukup banyak kalau zaitun, menurunkan kolesterol jahat dan melindungi jantung. Jadi kalau ibu-ibu diperiksa LDL, trigliserida, komponen kolesterol total, kalau itu tinggi maka itu adalah komponen jahat. Tapi kalau ada komponen kolesterol yang bersahabat, yang bermanfaat, yaitu HDL ya, ada di. Nah, disinilah zaitun biasanya kita dalam bentuk yang sekarang sudah tersedia itu minyaknya, ya, minyak. Jadi kalau kita mau atau cerdas merangkum ini, maka semua semua buah-buahan yang ada itu dadekno siji ke ono zaitun. Subhanallah. Wih, banyak sekali manfaat yang sudah kita, sedikit aja. Kalau kita mau sop buah, kalau ibu-ibu biasanya buat sop buah, itu malah ditambahi susu. Waduh, susunya ini kadang-kadang Indomelek. Indomelek itu bukan susu, gula. Bagi yang diabetes ya cepet aja. Ya, itu jangan lalu itu ya. Mencegah penuaan dini dan menjaga kelembaban kulit. Jadi ibu-ibu yang pengen kulitnya seger silahkan pakai zaitun aja minyaknya.
kaya serat, membantu kenyang lebih lama. Nah, ini membantu kenyang lebih lama itu dalam rangka kita kalau mau apa diet dan lain sebagainya pakai ini sehingga tidak terasa lapar. Nanti kalau puasa, kalau kita sahur itu laparnya insya Allah akan tahan terhadap lapar lebih lama, bukan terus gak iso lapar, hanya saya katakan laparnya seorang yang berpuasa itu sekitar 5 sampai 6 jam setelah sahur. Makanya kalau kita sahur sedikit, banyak, sedang itu sama saja. Bahkan kalau kebanyakan maka laparnya setelah 4, 5 sampai 6 jam itu akan lebih terasa. Nanti kita bahas yang itu. Meningkatkan pencernaan dan pencegah sembelit, mengandung antioksidan lagi yang juga bisa melindungi otak. Nah, yang terakhir ini yang cukup menarik, mengandung polifenol yang dapat mengurangi risiko kanker. Sekarang ini banyak ya, dulu informasi kanker payudara, kanker serviks, kanker dan lain sebagainya. Saya kemarin dapat ini, kena kanker. Uangnya gak apa-apa, artinya setelah dicek, cek semuanya ternyata ada kanker di payudaranya. Orangnya seger. Subhanallah. Itulah beberapa buah-buahan yang di dalam Al-Quran. Tapi mungkin kalau masih ada yang menemukan lagi buah-buahan yang disebutkan di dalam Al-Quran, tolong saya diberitahu. Saya hanya mencarinya kok ini yang disebutkan. Jeruk gak disebut no, mangga gak disebut no. Iya, lengkeng gitu ya, gak disebut no. Tapi sudah dikatakan dan buah-buahan yang lainnya kan gitu. Pastinya itu sebetulnya kalau disebutkan semua ya gak mari itu. Gak cukup Al-Qur'an ini. Nah, mungkin itu yang hal yang perlu dikatakan. Ini saya simpulkan dulu nggih. Jadi buah-buahan surga yang disebutkan di dalam Al-Quran seperti kurma, anggur, pisang, tin, zaitun, dan delima adalah simbol kenikmatan dan keberkahan Allah yang disediakan untuk orang-orang yang beriman. Mereka menggambarkan kebahagiaan yang sempurna, keberagaman nikmat dan kenikmatan abadi yang tak akan pernah rusak. Nanti kalau kita sudah sama-sama ketemu di surga, insyaallah kita akan menikmati ini. Dan biasanya kalau sudah menikmati di surga itu tidak ada yang sifatnya basi, kemudian bosok, kematangan, enak semuanya. Insyaallah kita bersama-sama di sana. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.